Lupa aku juga. korporasi yang terlibat dalam kejahatan. Korporasi ini kan yang terlibat dalam kejahatan ada dua jenis ya. Iya. Ada korporasi yang semata-mata dibentuk untuk tujuan jahat, ada korporasi yang sebetulnya tujuannya baik, tapi dia entah kenapa terlibat dalam kejahatan gitu kan. Nah, yang sudah diatur di awal tuh yang ini, yang semata-mata bertujuan jahat, dibentuk untuk tujuan jahat. Nah, ini didakwa dengan pasal ini. Sampai sekarang masalah masih ada di KUHP dan di RKUHP juga ada. Iya. Nah, Bung Karno, Bung Hatta itu didakwa itu sama menghasut rakyat untuk melawan pemerintah. Nah, di Den Haag Bung Hatta dibebaskan kan, tapi di Indonesia Bung Karno diputus bersalah, divonis bersalah sampai ke Mahkamah Agung, nggak ada asing kan, putus bersalah kan, penjara kamu suka miskin. Oh iya. Nah waktu itu tuh Gubernur Jenderal de Graafnya pada saat itu ya, Gubernur Jenderal yang berkuasa pada saat itu ketika Bung Karno didakwa itu bilang dakwaan itu dia khawatir bahwa pengadilan akan membebaskan Soekarno dan kawan-kawan dari dakwaan itu. Karena memang nggak tepat juga gitu menurut si Graaf ini. Karena nggak ditemukan bukti yang kuat hubungan antara aktivitas Bung Karno di PNI dengan PKI, bahwa mereka pada saat itu sama-sama memperjuangkan kemerdekaan itu iya, tapi apakah ada hubungan antara PKI dan PNI? Karena PKI kan mengangkat senjata pada saat tahun 26, mengumpulkan orang, ngajak orang melawan, mengangkat senjata, menggulingkan pemerintah. Nah itu nggak ada bukti. Jadi The Graaf tuh pada waktu itu khawatir. Dan ketika diputus bersalah, dia juga kaget. Kok bisa gitu? Karena dia cuma, jadi The Graaf itu pada waktu itu bilang bahwa yang penting dia diseret ke pengadilan supaya dia nggak lagi mengagitasi rakyat. Kira-kira bahasanya The Graaf gitu ya. Masalah dia bebas, dan saya cukup yakin. Kalau nggak salah dia bilang kira-kira bahasanya masalah kemudian dia bebas dan dia cukup yakin bahwa itu akan dibebaskan, itu bukan persoalan. Yang penting dia diseret dulu pengadilan, tentu supaya jadi pelajaran supaya orang takut lah istilahnya, jangan hati-hati lu hati-hati ya, ntar dikira pengadilan. Ya. Tapi ternyata bebas. Ternyata dihukum. Dan dia kaget. Kalau bahasa sekarang nih Mas ya, kalau pakai suaranya Pak Presiden, dan nggak tahu kok tanya saya. Kamu jangan cimati presiden ya. Ya 2024 ini. Nah tapi itu lucunya gitu. Jadi itu bahkan bayangin ya. Dia kaget sendiri. Dia kaget sendiri. Dia nggak menyangka. Terus dia ngomong bahwa kalau ini diadili di Belanda, dia cukup yakin Soekarno itu akan dibebaskan. Tapi ini diadili di sini. Indonesia. Dan dia kaget gitu loh. Apakah moral hukum Belanda kita nggak masuk sampai ke India Belanda? Padahal niatnya cuma sekedar nyeret aja gitu, supaya peringatan ya, warning. Lu udah gue kasih warning secara politik nggak mempan. Hukum deh kasih. Dia yang kaget dihukum. Karena itu Bung Karno kan dikasih gerasi waktu itu cepet loh. Iya. Jadi ketika nggak terlalu lama di Sukamiskin. Nggak lama, nggak 2 tahun kemudian dilepasin. Itu yang dilakukan The Graaf, karena dia ngerasa putusan itu tidak adil. Bayangin Gubernur Jenderal gitu. Jadi ada perasaan bersalah. Bukan maksud gua kayak gini, kenapa jadi kayak gini? Ya udah deh. Gitu. Ya cerita-cerita gitu kan, maksudnya lu seberapa pernah sih mempelajari sejarah berkas dakwaan ya? Pengadilannya Bung Karno. Padahal itu di Bandung nih. Gue juga enggak. Kita disuruh berkunjung ya ke gedung Landratnya ya, yang di dekat kantornya PT KAI kan, dekat balai kota kan. Disuruh ke situ ya memang, tapi kan pernahkah ada yang membaca putusan dan berkas dakwaan? Nggak ada. Seolah-olah diasumsikan bahwa Bung Karno didakwa makar. Sehingga sampai sekarang tuh kesalahan pertama dakwaan makar itu di tahun 47, karena itu pertama kali digunakan untuk hal-hal yang sifatnya politis. Iya, yang nggak setuju dengan pemerintah pada saat itu.
Betul. Ada banyak sih kayak pemberontakan tuh ada kan. Ya kalau pemberontakan beda men, ini angkat senjata ya. Oh, iya. Ini yang peaceful. Yang peaceful, ya, betul. Dan sampai sekarang kan terjadi Sekarang. dan tanpa dikoreksi. Jadi bahkan untuk yang kayak begitu, seingat gue gak ada perdebatan tuh di DPR mempertanyakan soal benarkah ini ditujukan. Jadi kan harus dipisah ya antara oke lu nggak suka sama tujuannya, tapi dia nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan, dia cuma teriak aja di jalan raya, tapi nggak apa ya, nggak mengganggu keamanan gitu ya. nggak Secara angkat senjata, karena nggak membawa apa, senjata. nggak mengumpulkan orang untuk Bergerak secara masif, iya, melancarkan perang gerilya atau apa segala, enggak. Yang perang gerilya hadapi, yang enggak ini kan harusnya pendekatannya menurut gue ya nggak bisa dengan makar sih, karena ya kita lihat lagi sejarah Bung Karno, Bung Hatta jangan pernah didakwa. Itu yang nah penghinaan presiden juga lebih aneh karena tuh kayak nggak pernah gini. Kenapa penghinaan terhadap raja itu nggak boleh? Ya, itu harus tahu bahwa kerajaan kesultanan dan sampai saat ini itu dianggap sebagai wakil Tuhan. Iya benar. Ya. Karena Sama Sultan Jogja nih Khalifatullah kan, ya. pemimpin agama, pelindung agama. Itu juga Ratu Inggris pelindung Iya. agama. Raja Belanda juga sama, ada lah gelar ininya. Gelar agamanya tuh ada lah. Karena dianggap sebagai wakil Tuhan, karena dia Tuhan aja nggak boleh dihina-hina, karena itu raja dan ratu atau monark Sebagai wakil Tuhan nggak boleh lo hina. Ya. Karena dia personifikasi dari keinginan dari menghina Tuhan Israel. Tuhan. Betul. Ya. Dan sampai sekarang masih. Ya, kalau enggak kan mahkotanya kan lu lihat aja ada simbol, bergantung negara mana ya. Kalau Eropa mungkin simbol salib ada Di mahkota. di mahkotanya. Di negara-negara kesultanan ya simbol apa. Itu menunjukkan kenapa akhirnya raja sama ratu tuh nggak boleh lo hina, Betul. nggak boleh lo rendahkan gitu ya. Beda sama presiden. Nah, kemudian dalam perkembangannya kan sebetulnya di beberapa negara, di beberapa tempat itu ada pemisahan. Mungkin bentuk negara republik, tapi dipisah antara kepala negara sama kepala pemerintahan. Iya betul. Nah, tapi sebetulnya adaptasinya itu sebetulnya masih banyak. Jadi sebagai kepala negara ya, karena proses demokratisasi kan akhirnya raja dan ratu nggak memerintah ya. Iya betul. Dia berkuasa tapi tidak memerintah. Sehingga keputusan yang dilakukan itu keputusan pemerintah, bukan keputusannya si raja dan ratu. Sehingga dia nggak bisa diganggu gugat ya. The king can do no wrong. Itu kan prinsipnya itu. Ya, karena the king can do no wrong, lu nggak bisa prosecute secara pidana ke ke raja dan ratu, dan lu nggak bisa protes terhadap kebijakan yang diambil oleh raja. Nah, protes aja nggak boleh loh. Orang gue nggak ngapa-ngapain istilah gitu Ya ya. kan, dan prinsipnya the king can do no wrong. Jadi apapun keputusan yang diambil Pasti benar. dan nggak boleh lo challenge di pengadilan. Walaupun dalam perkembangannya kesini adalah beberapa keputusan secara perdata bisa di challenge, tapi mostly nggak bisa. Yang bisa di-challenge adalah keputusan dari kepala Pemerintah. pemerintahan. Nah, ketika masuk ke republik itu ada pemisahan. Nah, beberapa hal yang ada di raja, ratu, monark itu di republik, di presiden masih dipertahankan. Contohnya gerasi, pengampunan, Yeah. mercy, itu kewenangannya atribusi dia sebagai kepala negara. Karena itu nggak boleh bisa di challenge di pengadilan sebetulnya. Kalau gerasi ya. Ya, jadi ada tindakan-tindakan presiden. Tapi susahnya di sini presidennya kan jabatannya dua ya. Kepala negara dan kepala pemerintahan itu sulit memisahkan Iya, itu. benar. Tapi di negara-negara parlementer, republik yang parlementer itu gampang misalnya. Karena ada presiden, ada perdana menteri. Nah, si presidennya ada kewenangan-kewenangan dia yang memang nggak bisa dicari pengadilan. Nggak bisa digugat ya. Gugat balik gitu ya. Jadi gugat ke mana nggak boleh, lo mengajukan gugatan kepada presiden itu nggak boleh, karena mengampuni siapa gitu nggak bisa, atau menganugerahkan tanda jasa apa gitu nggak bisa. nggak bisa, karena itu emang fungsi dia sebagai kepala negara. Nah, kalau raja dan ratu monark itu penjelmaan Tuhan di dunia, presiden sebagai kepala negara penjelmaan negara di dalam bentuk fisik gitu. Yang lu bisa persoalkan
Ya kebijakan pemerintah, ya Perdana Menteri, lo gugat Perdana Menteri silakan. Nah sehingga di KUHP-nya kita itu yang sekarang kita pakai itu dipisah. Penghinaan terhadap raja dan ratu itu nggak boleh dan itu dipidana, ya berat pula ancaman pidananya. Tapi ada loh penghinaan terhadap Perdana Menteri sebetulnya, tapi disamakan dengan penghinaan terhadap pegawai negeri. Oh. Justru bukan pegawai negeri ya, terjemahannya pegawai negara kali ya. Pegawai negara. Orang-orang yang bekerja untuk kepentingan negara. Nah salah satunya untuk Perdana Menteri. Diatur juga. Ada dilindungi tapi ancamannya nggak seberat yang raja dan terhadap raja dan ratu gitu. Ya biasa aja ancamannya. Nah, raja dan ratu itu ya gimana nih? Oh protes aja nggak boleh loh, apalagi menghina. Jadi kalau penghinaan presiden ini sebenarnya gimana mas konsepnya? Jadi apakah bisa dilakukan? Ya pertama kita presiden kita kepala pemerintahan negara dan kepala pemerintahan. Gimana mau memusnahkan fungsi itu? Lu protes apa ada orang protes karena presiden ngasih tanda jasa? Nggak ada. Apa ada orang protes? Ya mungkin ada soal gerasi ya. Apa ada orang protes? Ya mungkin aja ada, tapi jumlahnya nggak banyak. Tapi orang protes karena presiden menaikkan harga BBM itu pasti lebih banyak. Berarti protes boleh ya, kepada presiden boleh ya? Ya menurut gue dalam konteks ketika jabatan itu bersatu, presiden harus siap bahkan dicaci maki. Kan orang kesel boleh dong kalau kemudian ya karena dia adalah kepala pemerintahan pada saat yang sama, dan kebijakan dia sebagai kepala pemerintahan itu yang dipandang menyengsarakan rakyat. Nah kalau rakyat maki-maki hasil kebijakan itu ya sudah gitu. Ya mau nggak mau. Kalau nggak mau dicaci maki sama rakyat jangan jadi presiden. Jadi orang biasa aja. Kayak kita gini kan orang-orang biasa. Kita nggak mengendalikan hajat hidup orang banyak. 200 juta orang Indonesia kan, dan dia mengendalikan 200 juta orang Indonesia. Jadi itu yang jadi persoalan gitu. Jadi apakah jabatan presiden perlu dilindungi? Ya oleh hukum pidana menurut gue tanpa atribusi hukum pidana dia akan sangat dilindungi. Gampang ya. Ini pasti beda lah kalau presiden di jalan ada mobil protokoler yang panjang, pengamanan apa, kan itu cukup dilindungi. Kurang masa perlu dilindungi lagi sama penghinaan dalam kutip ya. Itu orang marah kan ya. Ini orang marah karena mungkin kebijakan, kecewa gitu. Terus ya mereka bukan marah terhadap sosok yang jadi presiden. Iya, siapapun sosoknya bisa saja. Tapi terhadap kebijakannya yang dikeluarkan. Nah, dalam situasi yang marah itu kemudian orang jadi tidak sopan, emosi ya sudah, dan tanda kutip ya dimaklumi saja kecuali mau dipisah. Ada presiden sebagai kepala negara, ada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, sehingga siapa ya jabatannya sebagai kepala pemerintahan berbeda ya, sehingga presiden dilindungi oleh hukum pidana sini make sense. Jadi nggak boleh lo menghina presiden karena dia hanya kepala negara. Nggak ngapa-ngapain. Karena kebijakan dibuat oleh kepala pemerintahan. Mungkin ada Perdana Menteri Indonesia nanti boleh dihina gitu. Ya, boleh caci maki. Tapi karena sekarang jabatannya itu kepala negara dan kepala pemerintahan, ya resiko. Mau nggak mau siapapun yang jadi presiden menanggung resiko ya kan? Siap dicaci maki. Yang dilindungi kan kalau ngomong martabat itu melekat pada orang bukan jabatan. Ya. Presiden itu office jabatan. Dia nggak punya jabatan ini ya, pemerintahan ya? Iya jabatan maksudnya. Jadi nggak punya martabat. Ya dia harus dilindungi dalam kapasitas sebagai presiden ya, tapi apakah hukum pidana harus melindungi? Ya menurut gue ya kita perdebatkan lagi. Ya kalau mau melindungi dengan hukum pidana pisah aja jabatannya antara presiden sebagai kepala pemerintahan. Jadi presidennya tetap terlindungi kan. Karena dia nggak ngapa-ngapain kan, ya simbol. Jadi presiden sebagai simbol negara itu benar kalau presiden hanya sebagai kepala negara. Karena dia representasi dari, tadi gue bilang, raja, ratu, monark, sultan, emir, dan lain-lain. Itu kan representasi dari Tuhan di dunia. Dia wakil Tuhan di dunia. Nah ketika geser ke republik ada presiden, ya dia wakil negara itu dalam bentuk fisik. Orang bisa lihat negara, kehadiran negara itu dari yang lihat presiden, sosok presiden. Karena itu make sense. Nah perdebatan itu kan nggak ada ya. Yang penting ya ini harus dilindungi. Masa
kepala negara asing kan di KUHP terus gitu, kepala negara asing. Dia nggak nulis kepala pemerintahan, dia nulisnya kepala negara loh. Kepala negara asing ya. Jadi spesifik loh kalau baca KUHP terjemahan manapun, dia nggak ngomong kepala pemerintahan, dia ngomong kepala negara asing. Kepala negara sahabat itu nggak dilindungi. Ya wajar karena itu hubungan diplomatik. Pertama hubungan diplomatik, kedua ada asumsi itu kepala negara. Iya betul. Entah itu raja ratu ataupun siapapun gitu. Gitu, jadi ada beberapa yang mungkin sampai sekarang di KUHP yang baru pun itu juga harus diperdebatkan, harus dibongkar ideologinya, apanya. Jadi lucu, masa kita boleh menghina-hina presiden? Iya, ya nggak etis sih menghina presiden itu gitu, tapi bukan berarti gara-gara itu lo terus jadi pantas jadi kena pidana gitu. Karena menurut gue ya mungkin ada orang benci sama sosok presiden ya mungkin, tapi kalau gue sebenarnya kalau gue pribadi gue nggak benci sama sosok yang jadi presiden, cuma gue sebel aja sama kebijakan yang menyusahkan gitu. Masa kemudian gue nggak boleh marah? Kan nggak semua orang ini gini ya, kalau nggak kan kemudian ya kalau nggak suka ke MK aja. Nah kalau gue nggak mau ke MK, gue mau marah-marah gitu. Ribet gue mau ke MK, orang ngomongnya di media sosial misalkan. Iya, gue mau marah-marah atau ya lu kalau nggak suka gugat pemerintah. Ya kalau gue nggak senang, ya masa apa-apa harus gugat pemerintah. Kalau gue nggak suka ya gue marah-marah aja. Gue nggak boleh marah-marah, ya biarin aja kan. Berarti yang suka apa kalau ada orang ngomong kalau nggak suka gugat ke MK, nggak suka gugat ke MK itu justru mengecilkan jalan keadilan. Karena jalan keadilan itu luas, banyak ditempuh ya, tempuh dengan caranya macam-macam. Ada yang lewat pengadilan, ada yang nggak lewat pengadilan. Ada yang bisa lewat viral di Twitter, ada yang lewat demonstrasi. Ya boleh aja. Lu nutup. Padahal pemerintah sendiri kan agendanya, setahu gua dalam 10-15 tahun depan tuh menginginkan agar penyelesaian di luar pengadilan. Makanya ada, walaupun agak aneh ya konsepnya, ada restoratif justice, kan membuka peluang keadilan di luar pengadilan, kan lucu kan jadi. Ya, kalau nggak suka pergi aja ke pengadilan, gugat aja, kalau nggak suka kayak aja. Iya, kok bisanya marah-marah ya, gue kan marah-marah lah. Orang gue cuma bisa apa di medsos misalkan dalam tanda kutip. Iya kan, atau demo gitu. Pergi ke MK kan nggak mudah ya. Nggak mudah, masuknya bingung kalau nggak tahu caranya kan. Ya, gimana, apa yang harus ditulis, apa yang harus disampaikan di MK. Masa cuma demo-demo di depan MK juga nggak ada fungsinya. Yang ada viral lewat media sosial lagi. Sebenarnya, aduh, gue selalu apa ya aneh gitu. Pernyataan itu keluar dari seorang ahli hukum. Iya, yang sarjana hukum mungkin. Sarjana hukum gitu. Jadi kita tahu namanya siapa ya. Supaya nggak pernah undang ITE kan. Kita harus sebutkan lah. Sarjana hukum yang sering nyuruh gugat ke MK. Ada lah ya. Ada lah pokoknya. Nah itu justru kan misalnya penyelesaian perkara pelanggaran HAM di masa lalu ya, ada dibentuk KKR. Kan berarti there are many ways to justice, there are many ways achieving justice. Gak cuma pengadilan. Kalau cuma pengadilan mah itu pikiran abad ke zaman dinosaurus kan. Ya menurut gue sih, makanya menurut gue ada banyak hal yang harusnya didiskusikan dulu, bukan dari soal gak mata-mata ngomong ancaman pidana ya, tapi bener perlu nggak sih kita didiskusikan ketentuan ini, urgensinya gitu tinggi atau enggak gitu. Dan kalau memang urgensi kan selama ini terbuka gitu. Kita ada masa di mana pasal penghinaan presiden ada, terus ada masa sampai hari ini sejak putusan MK tidak ada pasal penghinaan presiden, kan baik-baik aja kan masalah ini. Justru ketika ada masa penghinaan presiden, ada referendum di Timor Leste, kita kalah. Ketika pasal penghinaan presiden masih ada, justru ketika pasal penghinaan presiden nggak ada, Aceh damai. Artinya justru mungkin lebih baik nggak ada pasal penghinaan presiden gitu. Kalau mau riset beneran ya, maksudnya harus di riset ya. Kan suatu aturan itu ada kalau memang benar-benar ada kebutuhan yang sangat mendesak. Betul. Nah kalau nggak ada, kan selama ini ada dua kondisi. Iya. Nah jadi gue pernah baca risetnya kenapa itu perlu ada, itu kayak skripsi ya satu lah menurut gue.
sangat formalistik dan nggak melihat ada dua kondisi yang ekstrim banget. Satu ada, terus ada saat tidak ada sama sekali. Kan itu diputus waktu zamannya Presiden SBY ya kalau nggak salah. Misalnya Presiden pun ada. Habis itu kan kalau nggak lama setelah itu Aceh bisa berdamai. Situ ya mungkin lebih baik nggak ada kan. Siapa tahu kalau nggak ada Papua bisa damai. Kalau ada justru Papua terus. Jadi pusing ya. Siapa yang tahu ya kita. Siapa yang tahu ya, maksudnya tiba-tiba malah terjadi referendum. Ya gitu, jadi ya banyak hal-hal yang kontroversial itu make sense sebetulnya tuh dibahas lagi, dikritisi lagi sebelum nantinya mungkin akan disahkan ya kalau misalnya soal hukum yang hidup kan dalam KUHP itu ada dua istilah dipergunakan secara bergantian, hukum yang hidup dan hukum adat. Cuma kalau dihitung dari jumlahnya dan tempatnya ada di mana, itu lebih banyak jumlahnya penggunaan kata hukum yang hidup. Hukum yang hidup itu ditempatkan di pasal, hukum adat penjelasan. Dan ada di pasal pidana adat tapi bukan hukum adat. Betul. Pidana adat dijatuhi dengan pidana adat. Nah itu juga harus dipikirkan ulang ya. Jadi pertama hukum yang hidup dan hukum adat itu beda. Hukum adat itu jelas siapa yang membuat masyarakatnya di mana, yang menerapkan siapa, konteksnya siapa itu jelas. Nah tapi kan kalau hukum adat itu lu absorpsi ke dalam hukum nasional, hilanglah esensi dari masyarakat. Karena hilangnya udah mulai terjadi. Jadi sama seperti jadi ada dua. Jadi zaman Hindia Belanda, Indische Staatsregeling atau reglement peraturan ketatanegaraan Hindia Belanda itu ngatur masyarakat adat itu ada 3. Ada desa, ada swapraja, sultanan kerajaan, dan ada masyarakat adat. Ini kayaknya untuk di luar Jawa dan Madura. Tiga-tiganya cirinya punya pengadilan sendiri. Ada pengadilan desa, ada pengadilan swapraja, dan ada pengadilan adat. Punya hukumnya sendiri. Dan jurisdiksinya beda-beda sendiri. Makanya ada istilah keistimewaan. Nah, ini pengadilan adatnya udah hilang. Pasca kemerdekaan tahun 51 dihilangkan tuh pengadilan desa, pengadilan swapraja, pengadilan adat tuh hilang. Sisa tinggal hukum dan ritual kan. Hukumnya masih ada. Di daerah-daerah swapraja hilang tuh hukum swaprajanya hilang. Desa juga kayaknya mostly hilang. Yang tinggal sisa masyarakat adat. Jadi akhirnya kalau ini hukum adatnya itu diambil sama negara ya. Kalau mau kan rencananya dalam bentuk perda. Kalau apalagi kalau maksudnya kalau bukan diambil sama negara kan, dicabut dari masyarakatnya kemudian diadopsi sama negara. Yang sisa apa? Ya ritual. Untuk apa pariwisata? Jadi keistimewaan, misalnya gampangnya gini, keistimewaan Jogja itu menurut gue bukan cuma karena sultannya jadi gubernur ya. Itu agak salah kaprah. Berarti kita bahas soal itu yang lain ya. Nah sekarang dengan Jogja pula. Tapi ada keistimewaan lain yang itu udah hilang sebetulnya. Ada pengadilan swapraja, ada hukum swapraja, itu hilang. Dua ini hilang. Jadi orang seolah-olah melihat keistimewaan itu hanya semata-mata di sultan. Atau pakualamnya. Pakualam ya? Pakualam itu. Kalau Jogja Pakualam. Pakualam. Wah gue satu lagi karena yang Solo Pakubuwono dan Mangkunegara. Nah jadi keistimewaannya tuh jadi seolah-olah hanya sosok sultannya dan pakualam. Padahal enggak, ada dulu ada pengadilannya, ada hukumnya. Itulah menjadikan dia berbeda. Daerah istimewa gitu namanya. Enggak, dalam struktur ketatanegaraan akhirnya beda kan sama daerah otonom yang biasa. Iya benar, berbeda. Karena dia punya hukum sendiri, punya pengadilan sendiri.
dalam tanda kutip kewargaan sendiri, karena dulu dipisah tuh antara kewargaan Hindia Belanda dan kewargaan Swapraja. Itulah keistimewaan sebetulnya. Nah, konteks adat juga sama kan, istimewanya apa? Ya karena dia punya pengadilan sendiri, masyarakat tertentu, dan segala macam ritualnya, hukumnya sendiri. Nah sekarang udah pengadilannya hilang nih, hukumnya mau diambil, sisanya apa? Ritual. Nanti ya yang kita lihat ya atraksi budaya. Tidak ada hukum yang menjadi apa spesial gitu ya. Enggak, bukan berarti hukum adat itu semua baik, enggak ya. Maksudnya ada juga yang harus dievaluasi sesuaikan. Berarti kan ketika itu sudah hilang seluruh pranata basic as society sebagai daerah apa, sebagai masyarakat yang punya otonomi untuk mengelola dirinya sendiri kan, salah satu ciri otonomi kan punya aturan sendiri dan cara menyelesaikan aturan tersebut sendiri. Iya betul. Cirinya ya. Nah kalau itu udah hilang, tinggal ritual doang. Tinggal ritual. Ya kepala adatnya. Buat pariwisata palingnya. Yang sama kayak, ya sama lah kayak, ya sama lah nasib Kesultanan dan Pakualam. Ya yang dilihat cuma akhirnya ya Sri Sultan dan Pakualam. Jogja ya, Sri Sultan ya berarti Jogja gitu. Ya gitu, padahal nggak itu sebetulnya gitu. Padahal masih banyak hal-hal lain yang... Ya dan itu masalahnya hilang. Ya, jadi pasca tahun 51 itu hilang. Terus karena gerakan anti feodal itu begitu kuat, jadi hukum-hukum Swapraja itu juga menghilang dengan sendiri. Betul. Ya, nah sekarang kalau mau kayak gitu, ya menurut gue sih, ya akhirnya hukum adat adalah, atau masyarakat adat adalah ketua adat. Dan ritual yang bisa disaksikan di pawai budaya atau kegiatan pariwisata atau apa. Ya itu harus menurut gue pembahasannya banyak lagi ya. Ya menurut gue kalau mau diatur kayak begitu, ya kan jadi ada pengadilan adat sebetulnya kita punya di Papua. Tapi lucunya nggak diatur tuh koneksi antara pengadilan adat dan pengadilan nasional. Jadi bilang aja ada pengadilan adat, dibentuk pengadilan adat. Padahal pada waktu Hindia Belanda diatur yang tunduk di bawah yurisdiksi pengadilan adat itu siapa? Dan kalau ada konflik antara yurisdiksi, siapa yang menyelesaikan gitu. Dan sekarang nggak ada. Kalau gue diadili sama hukum apa lah ya, hukum adat mana gitu, gue tidak merasa terikat sama hukum adat itu. Kan harusnya gue bisa diadili sama pengadilan yang lebih netral. Itu nggak pernah dipikirkan. Ya itu tadi gue bilang, balik lagi sentimen politik. Yang penting kita nggak menggunakan karya penjajah, padahal di saat yang sama kita menggunakan mahakaryanya Hindia Belanda. Betul. Gak ada, lu lihat ya, lu boleh cek ya, negara-negara lain itu sejak yang jadi federasi atau jadi kesatuan itu sejak awal memang si koloninya, si negara induknya itu memang bentuknya dalam bentuk apa? Federal kah? Atau diperintah secara sentralistik? Iya. Jadi cuma sebenarnya melanjutkan aja gitu maksud gue. Kita melanjutkan mahakarya yang kayak harga mati. Ya, berarti ya udah deh, mungkin nanti aku coba ini mas isinya yang tadi di awal. Ya kalau bisa isi itu isi. Kalau memang ada rencana, gua atau mungkin beberapa orang mau menggugat gitu ya. Kalau bisa diikuti. Jadi itu menarik maksud gue. Supaya memang itu kan nggak jadi polemik ke depannya nanti. Nggak jadi kebiasaan. Takutnya jadi kebiasaan tutupi jadi gelap gitu ya. Padahal itu harusnya terbuka. Ya menyangkut hajat hidup orang lain dan nggak hanya, maksudnya yang akan kena dampak itu kan mungkin bukan kita pertama kali, tapi ya mungkin anak gua, karena kan pasti ada masa transisi yang kita nggak tahu berapa lama ya. Itu akan banyak orang yang terdampak. Undang-undang itu kan tidak dimaksudkan atau direncanakan untuk setahun 2 tahun kan. Untuk 100 tahun kan cita-citanya kalau lihat guru-guru besar yang 100 tahun ke depan lah, mau 100 tahun ke depan gimana kodifikasinya udah gagal sejak awal kok. Udah gagal kodifikasi. Jadi menurut gue supaya jangan jadi kebiasaan, karena kita udah menyaksikan
kegagalan sebelumnya. Dua model ya. Dua model. Dulu di RUU Cipta Kerja dan kemudian banyak masalah kan. Sekarang dengan RKUHP walaupun di awal terbuka. Ya, berarti nanti nggak akan mungkin menerima banyak kunjungan. Website si aliansi itu. Kalau dulu bener lo panen bener. Gue aja kaget. Itu lonjakan traffic yang luar biasa. Karena dulu tuh kan gue karena pengelola website jadi terpaksa harus nambah kapasitas. Udah down langsung. Server not found. 404 server not found. Enggak. Mending itu kalau itu harus bisa diakses ya. Iya. Enggak harus diakses aja gitu nanti gitu. Pupus sih. Paksa ditambah kapasitasnya gede. Tapi waktu itu bisa sih cuma berapa hari. Seminggu tuh Pak tambahin. Begitu selesai balik lagi. Ya karena namanya seminggu itu aja. Drama-drama itu. Oke deh. Gitu. Oke Mas, pokoknya kita harus kawal terus RKUHP. Nah, RKUHP. Semua RUU. Semua RUU. Jadi kita harus kawal pembentukan undang-undang di pemerintah. Yang lebih baik, ya. Karena itu berdampaknya banyak sebenarnya. Ya. Kalau itu nggak dibuka sejak awal dan nggak diperbaiki ya model partisipasi kan kalau sekarang ya tadi yang gue cerita. Harus diperbaiki cara publikasinya, cara partisipasinya bagaimana. Masih banyak hal yang harus kita perbaiki supaya lawmaking prosesnya lebih baik dan hasilnya insya Allah kalau prosesnya baik kan hasilnya juga baik. Iya betul. Walaupun ada kemungkinan juga hasilnya juga tetap nggak baik ya, tapi kalau dimulai dengan proses yang baik hasilnya bisa diharapkan lebih baik kan gitu. Bukan end justifies the mean gitu. End justifies the mean kan ya pokoknya tujuannya itu, caranya mau gimana nggak gitu juga karena itu sudah terbukti kan sebenarnya dalam Cipta Kerja dinyatakan MK inkonstitusional syarat kan, gua harus penuhi syarat ini baru bisa. Iya. Oke. Siap. Pokoknya kita. Nah itu menarik diskusi yang menarik, informasi kita cari terus. Ya harus cari dan kalau bisa kita informasikan ke masyarakat ya. Dan kalau gue sih dukung. Karena itu tuh hal bukan soal simpel bahwa ya nanti aja tunggu di nggak sesimpel itu. Ya, kita setuju sama demokrasi ya, setuju sama keterbukaan. Jangan takut sama orang mengkritik. Oke Mas, siap. Langsung isi nih sekarang nih aku nih. Iya, gue juga mau ngisi. Isi.